Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa menghadiri majelis ilmu di tempat yang mulia ini. Dan majelis kita kali ini yang biasanya kita isi dengan mempelajari sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sementara waktu kita akan alihkan karena kita akan memasuki bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Maka majelis kita kali ini akan kita gunakan sebagai persiapan kita untuk menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mana bulan yang mulia ini seseorang wajib mendapatkan ampunan di bulan itu. Ya. Jadi bulan Ramadan disebut dengan bulan maghfirah. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang wajib berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah. Bahkan ada ancaman. Orang-orang yang ketemu bulan Ramadan kok tidak mendapatkan ampunan, maka didoakan sebagai orang yang hina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, rahima anfum ri'in adraka alaihi Ramadan summan salakha minhu falam yughfar lahu. Celaka, hina orang-orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia lewati, dia keluar darinya, tapi dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar. Ya. Dikala itu
malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoa dengan 3 macam doa, kemudian minta agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkannya. Di antara doanya malaikat Jibril adalah celaka atau hina orang yang ketemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril doakan hina agar orang ini terhina dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu doa siapa yang lebih dikabulkan daripada doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia. Malaikat Jibril berdoa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan, celaka atau hina orang yang ketemu bulan Ramadan tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, amin, kabulkan ya Allah. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba wajib berusaha di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan yang akan datang ini, untuk menggapai maghfirah, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, nanti menjadi orang yang terhinakan. Nah, oleh karena itu menghadapi bulan Ramadan kita nggak boleh nyantai-nyantai. Menghadapi bulan Ramadan tidak boleh seperti bulan-bulan yang lain. Tapi bulan Ramadan perlu untuk dipersiapkan. Dan persiapan yang paling utama diantaranya adalah persiapan ilmu agama. Oleh karena itu, Ma'la Ibnu Fadl pernah mengatakan, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Dulu para salaf, para ulama terdahulu itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, kalau kita tinggal berapa bulan? Tinggal 1 bulan. Ya. Wa yad'una sittata asyhurin ayyataqabbala minhum. Dan mereka terdahulu begitu lewat 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka juga terus berdoa kepada Allah agar amalan mereka di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka itu senantiasa menanti-nanti kedatangan bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah menanti-nanti. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Rindu dengan bulan Ramadan. Ya. Nah, kalau kita sekarang persiapannya bukan 6 bulan. Karena waktunya tinggal 1 bulan. Marilah kita maksimalkan kesempatan kita kali ini untuk menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan untuk majelis kita kali ini, kita akan membacakan sebuah penjelasan yang pernah disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu ta'ala. Nah, jadi beliau itu pernah menjelaskan dalam sebuah majelis dengan tema
wa jaa syahrul Ramadan, dan datanglah bulan Ramadan. Yang kemudian muhadarah beliau ini ditranskrip dan sama sebagian orang itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penjelasan beliau menjelaskan bahwasanya disebutkan dalam hadis, yaitu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat terkait datangnya bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antusias. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut dengan sukacita datangnya bulan Ramadan. Kalau kita kebalik ya, kita sukacita kalau menjelang hari raya oleh THR. Tapi hari poso, waduh, dilungkas golek mangan. Tapi kalau Rasulullah enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbahagia ketika menjelang bulan Ramadan, bahkan beliau menyampaikan busyra, kabar gembira kepada para sahabat. Kana yaqulu li ashabihi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, hadza syahrul Ramadan qad ja'akum, ini bulan Ramadan telah mendatangi kalian. Fihi tufattahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar. Yang mana pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tusalsalus syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad dan selainnya. Adapun dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama' wa ghulliqat abwabu jahannam." Kalau sudah memasuki bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu jahannam ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, maka pada hadis yang mulia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira. Apa itu? Datangnya bulan Ramadan. Menunjukkan antusias, sukacita, berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau panjenengan punya anak mondok sekian tahun nggak pulang, mau pulang, wah jenengan sebut terus, anakku arep mulai, anakku arep mulai. Sak kampung ngeruh anake ajange mulai, saking senenge anake teko. Kira-kira seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan Ramadan, hatinya berbunga-bunga, senang sekali dengan bulan Ramadan. Nah kalau kita kan senangnya kalau THR-an, baru senang. Kalau dapat sembako baru senang, kalau gajian baru senang. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bergembira kalau bulan Ramadan akan datang, bahkan mengabarkan kepada para sahabat. Nah, dalam hadis yang mulia ini juga disebutkan bahwasanya dalam bulan Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka. Menunjukkan surga itu sudah ada. Sekarang niki sampun kiamat napa dereng? Dereng. Belum tegak hari kiamat. Namun surga apakah sudah ada? Sudah ada. Dan pintunya di bulan Ramadan akan dibuka.
Artinya apa? Surga sudah ada, tinggal siapa yang akan memasukinya. Jadi kan kalau kita punya pegawai gitu ya, kemudian kita beri janji, kalau kamu kerja dengan baik, nanti saya bangunkan rumah. Atau pilihan yang kedua, saya sudah punya rumah, kalau kamu kerja baik, ini kuncinya tinggal masuk, rumahnya sudah ada. Kira-kira lebih semangat yang mana? Yang mau dibangunkan atau yang rumahnya sudah ada? Semangat kalau yang rumahnya sudah ada, tinggal masuk, nggak pakai nunggu bertahun-tahun. Rumahnya sudah ada, yang penting kerja beres, nanti rumahnya buat kamu. Maka begitu pula dengan surga, surga itu sudah ada, tinggal siapa yang memasukinya. Bahkan ya, surga itu pintunya ada 8, dan salah satu pintunya pintu khusus untuk orang-orang yang ahli puasa. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3257, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fil jannati samaniyatu abwabin. Di surga itu ada pintunya. Pintunya itu 8. Fiha babun yusammar rayyan. Dan di antara pintu-pintu surga ada sebuah pintu yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Dan pintu tersebut tidak akan dilewati kecuali oleh orang-orang yang ahli puasa. Maka kalau dikaitkan dengan hadis Ramadan tadi, mengisyaratkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah kesempatan emas untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan cara bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwasanya dalam bulan Ramadan setan-setan niku dibelenggu. Dibelenggu niku napa? Dibondo, dicancang. Wasuffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu, maka di bulan Ramadan seorang hamba dipermudah oleh Allah untuk beramal soleh. Dan rata-rata orang-orang yang beriman di bulan Ramadan lebih mudah beramal soleh, lebih mudah meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena setan dibelenggu. Karena setan dibelenggu, kesempatan untuk beramal soleh dan untuk nanti istiqomah setelah Ramadan. Kapan lagi kesempatan kita untuk banyak-banyak beramal soleh, kecuali ketika setan dibelenggu oleh Allah. Ini kesempatan emas. Ya, setelah Ramadan masih banyak kesempatan, tetapi ini kesempatan emas. Oleh karena itu, selayaknya kita berusaha istiqomah di bulan Ramadan. Kalau bisa, soft-soft di masjid itu tetap istiqomah ya. Jangan kemajuan ya. Jangan mengalami kemajuan. Nah, sebagian tempat itu tanggal 1 Ramadan full. Setelah 1 pekan tambah maju. Tambah maju. Nanti mau hari raya blas gono sing terawih. Padahal di bulan Ramadan kita telah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Coba di antara kita, siapa yang bisa sholat malam 1 bulan penuh? Berat, ya. Buat sebagian orang berat.
Siapa di antara kita yang bisa puasa sebulan penuh di luar Ramadan? Berat. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang sebelumnya tidak pernah puasa, jarang puasa, begitu masuk bulan Ramadan, Masya Allah, puasa full 1 bulan 30 hari. Maka di bulan Ramadan kita itu dipermudah oleh Allah karena setan dibelenggu. Saking dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di bulan Ramadan, sampai-sampai orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan diancam, dijadikan orang yang terhina dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu yang namanya maghfirah itu adalah anugerah yang sangat besar. Orang-orang yang benar-benar beriman sangat kepengen mendapatkan maghfirah. Napa niku maghfirah? Ampunan Allah. Orang-orang yang beriman melihat maghfirah itu seperti barang istimewa. Bukan barang biasa. Aku diampuni, gak diampuni sak karepe lah. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak beriman atau yang lemah imannya. Namun orang-orang yang beriman melihat maghfirah adalah yang sangat didamba-dambakan, yang sangat diharap-harapkan. Dan pintu untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah oleh Allah. Bahkan sampai setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan ya gangguannya kepada manusia. Nah, tapi ada pertanyaan nih. Kalau setan dibelenggu di bulan Ramadan, kenapa kok masih ada orang yang bermaksiat? Kalau setan dibelenggu di bulan Ramadan, kenapa kok masih ada dukun buka praktek? Nah. Jadi setan dibelenggu itu adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib meyakini bahwasanya setan dibelenggu meskipun kita tidak bisa lihat. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Nah, kalau di bulan Ramadan masih ada orang yang bermaksiat, maka ketahuilah bahwasanya yang namanya setan itu bukan dari golongan jin saja. Tapi yang namanya setan itu dari 2 golongan, napa? Minal jinnati wan nas. Ya. Dalam surat An-Nas kan disebutkan, setan itu ada di golongan jin dan ada di golongan manusia. Dia manusia tapi kelakuannya seperti setan. Setan itu kalau dengar azan lari. Begitu azan selesai kembali lagi. Begitu iqamah dikumandangkan setan lari. Selesai iqamah setan balik lagi menggoda orang yang sholat. Tapi kalau setan dari jenis manusia diazani ping 100 nyengir wae. Begitu pula dengan mereka kalau masuk bulan Ramadan yang sebelumnya maksiat tetap maksiat meskipun bulan Ramadan. Yang sebelumnya nggak pernah ibadah di bulan Ramadan ya sama saja tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita menjadi setan-setan dari jenis manusia baik di luar bulan Ramadan terlebih lagi di bulan Ramadan. Itu jawaban yang pertama. Ya, jadi setan itu dibelenggu. Tapi setan itu bukan hanya dari jenis
jin saja, ada jenis manusia. Nah, setan yang dibelenggu itu yang dari jenis jin. Dan jawaban yang kedua, setan memang dibelenggu, tapi dia masih bisa membisiki. Ya, pengaruhnya berkurang, tapi masih ada sedikit pengaruh. Dan jawaban yang ketiga, dalam hadis yang lain disebutkan marodatul jin, yaitu pimpinan-pimpinan jin, dedengkot-dedengkot jin itu yang dibelenggu. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan meskipun masih ada potensi maksiat, tetapi itu diperkecil oleh Allah. Maka sungguh celaka, orang tersebut sungguh terhina kalau menyia-nyiakan kesempatan di bulan Ramadan ini, didoakan hina oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian saya juga mengatakan, Syahrul Ramadan yambaghi 'alal muslim ayyuhsina istiqbalahu. Ya. Bulan Ramadan itu selayaknya seharusnya disambut oleh seorang muslim dengan sambutan yang baik. Wa huwa kama Zaifun yambaghi ayyustaqbala istiqbalan yaliqu bihi. Mirip-mirip seperti datangnya seorang tamu kehormatan yang harus disambut dengan sambutan yang baik. Kalau kita kedatangan tamu, apalagi tamu kehormatan, maka sebelum tamu itu datang, semuanya dipersiapkan. Rumahnya dibersihkan, suguhannya disiapkan. Nanti kalau tamunya capek, tempat istirahat juga disediakan. Maka sebelum tamunya datang, sudah siap-siap. Tapi kalau kita tidak menghormati tamu, teko gak teko ya terserah kamu. Ya, kita gak persiapan, rumahnya kotor, dibiarkan. Maka tidak seperti ini sifat seorang muslim menyambut bulan Ramadan. Nah, jangan sampai membuat tamunya kecewa. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan apa kita mempersiapkan sambutan terkait bulan Ramadan? Kita sambut dengan apa? Karena realitanya di masyarakat, orang menyambut bulan Ramadan itu sikapnya macam-macam. Ya. Kata Syekh, ya, sebagian orang ketika menjelang bulan Ramadan disambut dengan menyerbu pasar. Yang rame bukan masjid, yang rame bukan majelis ilmu, majelis Quran, tapi yang rame pasar. Ketika menjelang bulan Ramadan, mereka memborong segala jenis makanan, roti, kue, cendol, jajan, onde-onde, full. Sehingga yang dipikirkan hanya makanan, dan minuman. Ya, nanti buka menunya apa? Nanti sahur menunya apa? Ya, bahkan ada yang menjadikan buka puasa itu sebagai ajang balas dendam. Nah, itu ya. Nah, padahal bukan seperti itu tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya boleh beli jajan, boleh persiapkan makanan. Tapi kalau hanya fokus di makanan, yang mana bulan Ramadan ini seharusnya diisi dengan berbagai macam ketaatan, tapi malah kekenyangan. Harusnya setelah berbuka puasa nanti persiapan sholat tarawih, tapi karena berbukanya kebanyakan, akhirnya kekenyangan, nggak bisa sholat tarawih. Harusnya bulan Ramadan
memperbanyak ibadah, bukan membesarkan perut. Nah, itu ya. Boleh silakan makan, boleh siapkan makanan-makanan yang seger, monggo silakan. Tapi ingat, di bulan Ramadan itu intinya adalah memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah agar kita mendapatkan ampunan. Ya. Jangan malah di bulan Ramadan ketika setiap hari setelah azan maghrib ajang balas dendam. Nah, jangan sampai. Padahal adab makan di luar maupun di dalam bulan Ramadan itu tetap disyariatkan. Jadi agama kita ini agama yang sempurna. Sampai masalah makan dijelaskan rinci, sampai porsinya pun rinci. Kalau kita makan itu porsinya berapa? Kata Rasulullah SAW, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidak ada kantong yang paling buruk yang diisi oleh manusia kecuali perut. Perut manusia itu kata segala sesuatu itu masuk. Perut itu adalah kantong yang paling buruk yang diisi oleh manusia dan perut itu segala macam masuk. Kalau wadah selain perut itu isinya khusus. Nah ini khusus air gitu ya. Ini khusus gorengan. Ada yang khusus es teh gitu ya. Kalau ada rawon sama es teh dicampur, diudek, nggak mau makan kita. Tapi kalau di perut masuk semuanya. Rawon masuk, soto masuk, es teh masuk, es campur masuk. Jadi satu dalam perut. Bihasbi ibni adama ukulatin yukimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam, cukuplah bagi anak manusia termasuk kula lan panjenengan, makan itu hanya beberapa suap. Yang penting bisa menegakkan tulang punggungnya, yang penting bisa ibadah, yang penting bisa kerja. Cukup kata Rasulullah beberapa suap. Fa'in kana la mahalata lahu, tapi kalau dia harus makan lebih daripada beberapa suap, ya mungkin dia harus kerjanya kerja keras, maka beberapa suap nggak cukup. Nah, maka Rasulullah menjelaskan standar porsi makanan. Fasulusun li ta'amihi, fasulusun li syarabihi, wasulusun li nafasihi. Ya. Perut dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Dan ini juga dilakukan ketika berbuka puasa. Jangan balas dendam, ono tempe sak piring diemplok. Ono bakso sak mangkok, bakso sak mangkok diemplok. Ono lontong diemplok. Ono tukang sate lewat, sate diceluk sisan. Nah. Ya. Setelah sate entek, apakah selesai? Enggak, sarungnya diudari. Nah, diisi yang lain. Padahal sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Artinya orang setelah makan itu bisa bebas bernafas karena ada rongga untuk bernafas. Tapi kalau setelah makan kok ngos-ngosan, nah, indikasi kebanyakan makanan. Yang seharusnya kalau setelah makan gelegean metu udara. Tapi kalau kebanyakan pentolem itu mana? Nah, itu kebanyakan makan. Nah, seringkali di bulan Ramadan karena dari subuh tidak makan, wah, balas dendam akhirnya. Dan kalau orang itu kebanyakan makan, maka dia akan kesulitan untuk beribadah. Terlalu lapar juga kesulitan ibadah, terlalu kenyang juga kesulitan ibadah. Dan sebagian orang menyambut bulan Ramadan yang mulia ini justru dengan banyak permainan yang tidak bermanfaat, bahkan bernilai maksiat. Maka di luar bulan Ramadan ada maksiat,
Di bulan Ramadan juga ada maksiat, cuma diganti nama saja. Kalau di luar bulan Ramadan, umbar aurat, tabarut, joget-joget, megal-megal, di bulan Ramadan ya ada seperti itu, cuma ditambahi kudungan. Nanti setelah bulan Ramadan dilepas lagi. Maka sebagai seorang muslim, kalau kita ingin fokus ibadah di bulan Ramadan, maka menghindari tontonan seperti itu. Meskipun diberi nama misalkan apa? Atau apa gitu. Namanya seakan-akan nama-nama Islami, tapi ternyata isinya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah terus dengan apa? Kita itu harus menyambut dengan bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebaikan, dan di antara persiapan yang paling inti adalah menyambut dengan ilmu. Kita menyambut bulan Ramadan harus dengan bermodalkan ilmu, dan di bulan Ramadan itu banyak sekali ibadah-ibadah yang diutamakan di dalamnya. Banyak. Dan semua itu dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tinggal mengikuti. Jangan sampai kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan sebagian orang sebelum masuk bulan Ramadan seluruh nang banyu, mandi kembang, macam-macam. Ya. Ada di antara manusia sebelum bulan Ramadan, ya, merutinkan dirinya untuk nyambangi pemakaman. Ziarah kubur boleh silahkan, tapi jangan dikhususkan sebelum bulan Ramadan. Silakan menziarahi kuburan, dan tujuannya itu dua. Yang pertama mengingat kematian, dan yang kedua mendoakan orang yang sudah meninggal. Silakan ziarah kubur, tapi jangan dikhususkan di waktu-waktu tertentu, karena nanti menjadi aid, menjadi peringatan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu qabri aidan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aid, sebagai peringatan. Jadi Rasulullah melarang, jangan kunjungi kuburanku rutin, nanti tiap tanggal sekian, ya, atau momen sekian mendatangi Rasulullah SAW. Enggak boleh. Kalau kuburan manusia paling mulia Rasulullah SAW saja tidak boleh dijadikan peringatan, apalagi kuburan-kuburan manusia yang di bawah, jauh di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di bulan Ramadan itu banyak sekali ibadah-ibadah yang disyariatkan. Contohnya apa? Yang sudah pasti? Puasa. Napa malih? Salat tarawih. Napa malih? Nggih, memperbanyak baca Al-Qur'an. Napa malih? Mosok niku tok. Buka puasa. Dalam? Napa, Pak? Napa? Napa niku? Oke, ya sebutkan. Di antaranya buka puasa. Buka puasa itu juga ada sunnahnya. Juga sahur. Makan sahur itu ada sunnahnya. Tapi ingat, ada tata caranya. Ya, bukan nasi sak bakul dentekno dhewe mboten. Nanti ada cara-caranya. Dan semuanya itu harus dengan ilmu, agar kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Kita membutuhkan ilmu, dan kalau tidak dengan ilmu maka bulan Ramadan cuma mapan turu, gitu ya. Oke, monggo, nggih monggo.
Nggih. Barangkali sampai sini ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan. Betul wonten, lanjut dulu nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buka bersama, makanan sudah disiapkan. Nggih. Sudah kelihatan nampak. Itu anjurannya kita makan dulu atau masuk dulu yang lebih baik. Nggih. Nah, jadi di antara uzur yang menjadikan seseorang itu boleh tidak sholat berjamaah adalah ketika makanan itu sudah hadir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata bihadratit ta'am wala wahwa yudafi'u al-akhbasan. Tidak ada sholat ketika makanan itu sudah hadir, dan tidak pula ada sholat ketika seseorang sedang ngempet dari dua jalan. Nah, pertama, jadi kan sebagian ulama kan mengatakan sholat jamaah itu wajib gitu ya bagi laki-laki. Sholat berjamaah, sholat 5 waktu wajib bagi para laki-laki. Tapi di antara uzur yang membolehkan seseorang tidak sholat berjamaah adalah ketika makanan sudah hadir. Dan para ulama menjelaskan kalau seseorang itu makanan sudah hadir di depannya dan dia sangat ingin memakannya, kalau dia itu tidak makan dulu, maka sholatnya nggak khusyuk, maka makan dulu. Contohnya orang kecapean habis kerja, bilang sama istrinya, dek gawe no mie rebus. Sudah datang mie rebus, enak, azan. Karena sudah kelapar nih habis dari kerja. Mau ditinggal sholat, nanti sholatnya nggak khusyuk, terus eminya apa? Melembung. Melembung ini kenapa? Mededek. Nah, kan ditinggal sholat dulu. Maka kondisi seperti ini nggak apa-apa makan dulu, asalkan sekali-kali dan tidak direncanakan. Ya. Nanti mau azan dek gak enomi, nggak boleh. Dan dia sangat menginginkan makanan itu. Tapi kalau dia biasa saja, maka tetap sholat berjamaah. Ya. Itu kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau ketika berbuka puasa, maka kita disyariatkan untuk menyegerakan, bahkan itu sunnah. Tapi bukan berarti harus satu piring langsung. Ada pemanasan dulu, monggo. Jadi Rasulullah SAW kalau buka puasa itu rutoibat dengan kurma basah. Kalau tidak ada maka fatumairot, maka kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, hasawatin minal ma, Rasulullah meneguk beberapa teguk air. Dan insya Allah yang namanya orang berpuasa itu makan godorong biji, insya Allah sudah kenyang kok, bisa ditinggal sholat. Lawang dari subuh sampai maghrib nggak makan, masa nggak bisa nunggu 5 menit lagi. Jadi insya Allah bisa ya makan sedikit dulu, entah beberapa butir kurma atau gorengan beberapa gitu ya. Nah, kemudian agar bisa sholat. Setelah sholat monggo makan satu piring atau satu bungkus. Dan ingat, sholat berjamaah
Kalau itu wajib di luar bulan Ramadan, maka juga wajib di bulan Ramadan. Nah, jadi silakan kalau setelah azan jamaah ngumpul di masjid, makan dulu monggo. Nah, tapi kalau bisa jangan kebanyakan, dan bisa jadi kalau langsung banyak, langsung rong bungkus, langsung telung bungkus. Begitu azan langsung telung bungkus entek. Kalau Ramadan banyak nasi gratis toh. Nah, tapi kalau dilangsung bisa jadi nanti perutnya mules. Lah wong kosong langsung diisi full. Kalau bisa kan nyicil dulu. Oh, ada buah, ada kurma. Itu dulu. Nanti setelah sholat baru silakan dilanjutkan. Karena kalau langsung difuli sebelum sholat, khawatirnya sholatnya kedodoran. Betul nggih? Nah, sholatnya kesusahan kenapa? Karena bernafasnya susah, karena perutnya kebanyakan isi nasi. Gitu nih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi monggo? Nggih. Batasan sahur, yang semestinya sama yang uzur, tiduran itu batasannya sampai mana? Batasannya sampai mana? Kalau kita tiduran terus kan sudah azan subuh, apa kita masih boleh sahur atau nggak boleh sahur? Nggih. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Summa atimmus siyama ilal lail." Maka makanlah kalian, minumlah kalian sampai nampak jelas benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kalau sudah terbit fajar, maka sempurnakanlah makan sempurnakanlah puasa sampai malam, sampai terbenamnya matahari. Jadi batas waktu terakhir sahur adalah sebelum terbit fajar. Dan kalau fajar sodik sudah terbit, maka stop. Gitu ya. Nah, beda lagi kalau sudah di mulut. Ya. Dalam sudah makan daging, ngunyahnya suwe, azan, dilepeh, tidak usah. Lanjutkan, kemudian selesai. Ya. Nah, jangan sudah azan, udah deh. Ayamnya mana? Minumnya mana? Es cendolnya mana? Es campurnya mana? Nah, enggak seperti itu. Kalau sudah terbit fajar, maka selesaikan makan. Kalau ada di mulut, ya sudah itu. Boleh ditelan, tapi enggak boleh nambah lagi. Ya. Dan seumpama dia ketiduran, dia bangun-bangun sudah azan, ya sudah, rezeki ini sakmono. Ya, rezeki ini sakmono. Lanjutkan puasa, semoga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa puasa sampai selesai. Tapi kalau darurat, badan saya kok limpung ini, mau geblak ini, mau pingsan ini, nggak kuat, ya silakan berbuka, tapi nanti dikodok. Ya, dikodok setelah bulan Ramadan. Ya. Ya. Maka yang namanya sahur itu tidak boleh ditunda. Kalau sudah lewat waktunya, aku kok sahur jam 09.00 wae. Nah, itu anak kecil yang latihan puasa gitu. Nah, kalau kita maka waktu sahur itu diakhiri dengan terbitnya fajar. Nah, kalau sudah dikumandangkan azan, bahkan sudah iqomah, kok masih makan, maka puasanya tidak sah. Nah, gitu nggih. Nah, kecuali kalau dia lupa. Ya, bahkan jam 12 siang lupa kalau puasa, entek segorong piring misalnya. Tapi insya Allah gak sampai sak piring seling ya, gitu ya. Tapi kalau benar-benar lupa, maka dimaafkan. Mau ada lagi?
Ngantuk napa dereng? Tambah dikit lagi nggih, mboten napa-napa. Nggih. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak hafizallahu taala beliau juga menyebutkan hadis dalam riwayat Tirmizi. Ya, saya baca akhirnya saja. Yaitu di bulan Ramadan ada seorang penyeru yang menyeru. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aksir. Walillahi utaqa'u minan nar fi lailatin min Ramadan. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Dan wahai orang yang menginginkan keburukan, cukupkanlah, berhentilah, stop. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan itu terjadi di setiap malam dari bulan Ramadan. Maka pintu maghfirah, pintu ampunan diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sampai setiap malam, malam 1, malam 2 sampai malam 30 itu ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Maka kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah itu bisa kita raih di setiap malam, di malam-malam bulan Ramadan. Nah, maka tidak betul kalau ada sebagian orang menganggap bulan Ramadan dibagi 3. Yang pertama apa? Maghfirah, ya. Rahmat dulu ya. Rahmat. Yang kedua maghfirah. Yang ketiga itkun. Nah, dibagi 3. Maka tidak seperti ini. Justru setiap malam itu rahmat Allah datang dan setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Nah, jadi jangan sampai kita punya prinsip nanti sajalah 10 malam terakhir baru ibadah. Sekarang santai dulu ya, jangan sampai seperti itu. Justru kalau di awal bulan, bahkan sebulan sebelum bulan Ramadan kita sudah pemanasan, nanti masuk bulan Ramadan tambah kenceng ibadah, di akhir bulan Ramadan tambah kenceng lagi ibadah. Gitu ya. Nah, maka pintu rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dibuka selebar-lebarnya pada bulan Ramadan. Oke, demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maghfirah di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amat saya.